Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sari. NIM saya 18721505152. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A Malam, Universitas Pancasakti semester 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Filsafat Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Ibu Eka Putri SPD MPD. Dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Eka. Yang pertama adalah, jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat dan idealisme, materialis, dan realisme. Yang nomor dua ada, jelaskan makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang nomor tiga, menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan, jelaskan dengan contohnya. Yang nomor 4 ada, jelaskan maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Saya jawab. Untuk jawaban yang nomor 1, jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Aliran idealisme. Dalam banyak hal, aliran filsafat idealisme diturunkan dari filsafat rasionalisme yang berawal di zaman Yunani klasik dan berlanjut ke Eropa di abad pertengahan. Para filosof Yunani sebelum dan sesudah Aristoteles cenderung sepakat dan berkeyakinan bahwa kebenaran dan pengetahuan tidak semata-mata tergantung pada penginderaan umum melalui panca indera, namun diperoleh dalam pengalaman melalui berpikir, khususnya berpikir deduktif seperti diungkapkan Aristoteles dalam naskah Organon. Karena itu, tujuan pendidikan haruslah perkembangan wujud kepribadian yang mencapai kehidupan sebaik-baiknya melalui penguasaan disiplin diri yang patut diteladani dalam upaya mewujudkan potensi-potensi dirinya yang luhur, paradigmatic self, dan tidak sekedar realisasi semua potensinya. Yang kedua, aliran materialisme. Materialisme berasal dari dua kata, yaitu materi yang artinya benda dan isma yang berarti paham atau aliran. Sedangkan secara bahasa, materialisme adalah suatu paham yang bersandar pada materi. Filsafat materialisme adalah suatu aliran yang memandang bahwa kebenaran itu terletak pada materi, bukan hal-hal yang ruh atau supranatural. Pada intinya, penganut materialisme adalah bersandar pada alam materi dan tidak meyakini hal-hal alam gaib. Menurut aliran materialisme, pendidikan adalah pendidikan yang memiliki fasilitas mewah. Semakin mewah fasilitasnya, maka semakin bagus kualitas pendidikannya. Di sisi lain, bagusnya pendidikan dilihat dari mahalnya membayar. Semakin mahal bayar biaya pendidikan, maka semakin bagus pendidikannya. Hal inilah aliran ini menganggap bahwa penentu keberhasilan hasil pendidikan terlihat dari materinya. Yang ketiga yaitu aliran realisme. Filsafat realisme sebagai aliran modern di Eropa, khususnya di Inggris sesudah tahun 1600 Masehi, merupakan reaksi terhadap filsafat idealisme dan rasionalisme yang meluas sejak zaman Yunani klasik. Menurut realisme, alam semesta tidak bersifat abstrak dan fisikis. Sebaliknya, realisme berasumsi bahwa alam semesta itu terdiri dari substansi material dan bahwa objek-objek serta peristiwa-peristiwa merupakan hal-hal yang bersifat sejati, tidak kebetulan. Ini adalah ajaran tentang prinsip kemerdekaan tentang manusia dan kenyataan, yaitu bahwa pengetahuan manusia adalah pengetahuan tentang dunia nyata yang ada di luar sana, yaitu alam semesta yang ada sebelum eksistensi manusia dan dunia nyata itu berlangsung terus sekalipun manusia sudah mati. Ketika manusia dapat menggunakan fantasi dan berpikir tentang segala sesuatu, namun pikirannya harus berkorespondensi terhadap realitas agar pengetahuan itu tidak bersifat khayal. Antara lain dijelaskan Francis Bacon,
1561 sampai 1626 dalam Novum Organum. Oke, yang selanjutnya kita jawab soal nomor 2. Jelaskan makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Pada dasarnya, pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan bermasyarakat. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Dan selanjutnya untuk soal nomor 3, menurut saudara bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskan dengan contoh. Mengingat peran pendidikan yang begitu penting dalam kehidupan, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan awal dari sebuah perubahan, di mana pendidikan nilai merupakan tatanan utamanya. Saat ini bisa dikatakan kalau pendidikan belum berhasil karena hal ini bisa dilihat bagaimana kualitas lulusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diinginkan, utamanya pada nilai-nilai dalam kepribadiannya. Filsafat pendidikan Islam menelaah pendidikan nilai sebagai sebuah urgensi dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Untuk soal yang nomor 4, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Berangkat dari arti kata mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ukuran, baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan lain sebagainya. Kualitas berarti mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang paikem atau pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Upaya peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal berikut: seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG, dan lain-lain. Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal. Metode yang menantang dan menggairahkan belajar dan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP. Penyempurnaan prasarana dan menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Peningkatan administrasi khususnya yang mengenai anggaran. Baik, sekiranya mungkin yang dapat saya sampaikan hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.